Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA mengenai gempa bumi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa lapisan bumi, nah kita tahu kalau lapisan bumi itu sebenarnya tidak berhenti, tapi dia secara terus-menerus dan secara setiap waktu dia akan mengalami pergerakan. Jika pergerakan itu terlalu menghasilkan energi yang terlalu besar, maka energi itu harus dikeluarkan ke arah permukaan bumi. Dengan adanya pengeluaran energi itulah dapat menyebabkan gempa bumi bagi kita yang berada di permukaan bumi. Nah, bagaimana sih gempa bumi itu bisa terjadi dan apa saja macam-macam dari gempa bumi? Untuk itu hari ini kita akan belajar khusus mengenai gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa sentakan atau getaran pada kerak bumi sehingga bumi akan terasa bergoyang ke samping ataupun ke atas. Jadi gempa bumi atau seismik ini terjadi karena adanya pelepasan energi yang berasal dari dalam bumi. Energi akan merambat melalui permukaan bumi, kemudian menerobos kulit bumi hingga keseimbangan kulit bumi terganggu atau timbullah dengan goyangan. Jadi gelombang dari gempa bumi atau gelombang dari seismik ini dia akan merambat dari pusat menuju ke permukaan bumi. Jika dia energinya terlalu besar, maka kita yang ada di kulit bumi akan sangat terasa sekali goyangan itu atau getaran itu, sehingga muncullah sebagai peristiwa gempa bumi. Nah, apa saja sih macam-macam gempa bumi? Yang pertama ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik ini disebabkan oleh adanya pelepasan tenaga akibat pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak dengan kekuatan kecil hingga sangat besar. Jadi sebenarnya pergeseran lempeng tektonik ini selalu terjadi setiap saat. Jika dia kekuatannya kecil, maka kita yang berada di lapisan permukaan bumi tidak merasakannya. Tapi jika itu sangat besar sekali tenaganya, nah itu baru kita bisa merasakan sehingga dinamakan gempa bumi. Nah, ini adalah contoh dari gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena adanya aktivitas, yaitu bergesernya lempeng tektonik dengan mendadak yang memiliki kekuatan dari yang terkecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi tersebut banyak membuat kerusakan pada alam di bumi. Getaran bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi ini disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi sebab pergeseran lempengan plat tektonik, seperti layaknya gelang karet ditarik serta dilepas dengan tiba-tiba.
Nah, itulah dari penjelasan video. Jadi kalau gempa tektonik itu dikarenakan adanya pergerakan dari lempeng bumi kita. Macam gempa yang kedua yaitu ada gempa bumi runtuhan. Nah, gempa bumi runtuhan ini disebabkan oleh adanya runtuhan khususnya di daerah kapur ataupun pertambangan. Jadi gempa bumi runtuhan ini hanya bersifat lokal. Jadi pada daerah tertentu seperti daerah yang memiliki kadar kapur tinggi ataupun daerah pertambangan. Mari kita simak video contoh dari gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini terjadi pada umumnya ada pada daerah kapur maupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini tidak sering terjadi serta bersifat lokal. Untuk contoh yang ketiga yaitu ada gempa bumi vulkanik. Nah, dari namanya vulkanik pasti sangat berhubungan sama gunung berapi. Ya, benar sekali. Jadi gempa bumi vulkanik ini disebabkan oleh adanya aktivitas magma sebelum gunung berapi itu meletus. Jadi sebelum gunung berapi meletus, dia akan memiliki aktivitas magma yang tinggi sehingga orang yang tinggal di sekitar gunung berapi pasti merasakan seperti ada gempa bumi atau getaran yang sangat keras sekali. Mari kita simak video dari gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik atau gunung berapi. Gempa bumi ini terjadi karena adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api yang meledak. Gempa bumi yang keempat yaitu gempa bumi tumbukan. Nah, gempa bumi tumbukan ini disebabkan oleh meteor atau asteroid yang jatuh dari langit ke bumi. Nah, ini jarang sekali terjadi karena terkadang umumnya meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi dia pasti terbakar terlebih dahulu di luar angkasa. Tapi pasti ada beberapa meteor atau asteroid yang sampai ke bumi. Mari kita mendengarkan penjelasan video berikut ini. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi yang disebabkan karena adanya tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini tidak sering terjadi. Yang berikutnya ada gempa bumi buatan. Nah, gempa bumi buatan ini disebabkan oleh adanya aktivitas dari manusia itu sendiri, seperti sengaja meledakkan dinamit atau meledakkan nuklir, sehingga dapat menyebabkan wilayah di sekitar peledakan pasti merasakan adanya gempa atau getaran. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia, yaitu peledakan dinamit, nuklir, ataupun yang dipukulkan ke permukaan bumi. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari macam-macam gempa bumi yang mungkin terjadi di permukaan bumi kita. Nah, untuk gelombang gempa atau bagaimana sih gempa itu bisa terjadi, itu karena getaran itu bisa mengalami yang namanya getaran longitudinal ataupun getaran transversal. Nah, getaran longitudinal itu disebut juga sebagai getaran yang primer. Jadi dia umumnya itu getaran yang berasal dari epicentrum dan bergerak melalui bagian dalam bumi. Nah, kecepatan dari getaran longitudinal rata-rata 7-14 km per jam. Jadi kalau digambarkan seperti ini wujud dari getaran longitudinal.
Nah, ini adalah wujud dari gelombang longitudinal. Jadi arahnya lurus ya. Untuk kemungkinan gelombang dari gempa yang kedua adalah getaran transversal atau yang dinamakan juga dengan sekunder. Nah, getaran ini berasal dari hiposentrum dan bergerak melalui bagian yang berada di dalam bumi. Nah, kecepatannya dia lebih rendah, yaitu sekitar 4 sampai 7 km per jam. Nah, kalau digambarkan gelombang atau getaran transversal itu seperti ini. Nah, jadi arahnya itu seperti ini. Transversal. Kalau tadi longitudinal kan dia cenderung lurus. Nah, kalau ini dia bergelombang. Itu yang dinamakan gelombang atau getaran transversal. Jadi, nah, gelombang atau getaran transversal ini dia tidak bisa melewati air. Beda kalau sama dengan getaran longitudinal tadi. Jadi kalau longitudinal dia mampu menerobos air, tapi kalau getaran transversal dia umumnya tidak bisa terjadi pada air. Nah, untuk alat ukur gempa kita ada yang namanya seismograf horizontal. Nah, kalau horizontal itu gambarnya seperti ini. Nah, seismografnya. Kalau seismograf vertikal, nah kita bisa menggambarkannya seperti ini. Jadi kalau kita menginginkan alat untuk mengukur gempa, kita bisa menggunakan alat yang namanya seismograf. Nah, hasil dari alat seismograf ini dinamakan seismogram. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah gambar dari getaran yang mungkin muncul di dalam bumi kita. Nah, jika diperjelas seperti ini gambarnya. Nah, kalau gambar yang lebih rendah ini berarti getarannya itu dia cenderung kecil. Tapi semakin dia tajam, maka ini menunjukkan bahwa getaran itu sangat terasa di permukaan bumi kita. Nah, itulah anak-anak beberapa penjelasan mengenai gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia. Kita tahu gempa bumi yang baru-baru terjadi seperti di Mamuju. Nah, itu kan gempa bumi yang sangat besar sekali. Berarti skala Richternya itu sangat besar. Makanya kita itu yang berada di permukaan sampai merasakan adanya getaran itu. Nah, sekian penjelasan mengenai gempa bumi. Semoga penjelasan tadi sangat membantu buat kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan keluar rumah tanpa menggunakan masker dan sering-seringlah mencuci tangan. Semangat belajar, SMK Yapenas pasti bisa. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah. Sukses.